YCAP di barisan depan nih ya. So sebelum Bu Vera cerita banyak lagi, teman-teman yuk kita check it out the kegiatan daripada Yayasan Cinta Anak Bangsa. Apa saja dilakukan untuk ini loh, sedikit grey deception di antara keluarga demi keluarga di Indonesia, anak-anak dan juga gender wanita. Yuk kita lihat sama-sama. Indonesia, dalam satu dekade terakhir, perekonomiannya terus menunjukkan kemajuan dengan laju pertumbuhan rata-rata di atas 5% setiap tahunnya. Seiring dengan pertumbuhan tersebut, pendidikan di Indonesia pun kian mengalami peningkatan. Terbukti dengan adanya peningkatan di angka partisipasi pendidikan dasar dari 89% di tahun 1990 menjadi 92% di tahun 2000 dan mencapai 98% di akhir tahun 2014. Meskipun secara statistik angka partisipasi murid lelaki dan perempuan usia sekolah relatif seimbang di angka 71%, namun masih terdapat ketimpangan jika dilihat dari angka penyerapan di dunia kerja antara laki-laki dan perempuan. Hasil riset yang dilakukan Bappenas pada tahun 2014 pun menunjukkan bahwa di Indonesia, angka keaktifan laki-laki secara ekonomi mencapai 84% dari jumlah usia produktif, sementara perempuan hanya 51%. Hal ini menunjukkan bahwa kesempatan bagi perempuan untuk lebih produktif masih terbuka lebar. Perempuan yang produktif akan mendorong peningkatan kualitas ekonomi rumah tangga Indonesia. Dalam lingkup yang lebih kecil, seperti di Jakarta dan Tangerang, masih menyimpan segudang ironi kehidupan. Meski identik sebagai kota metropolitan dengan gedung pencakar langit dan pusat perbelanjaan mewah, kota ini memiliki banyak permasalahan, dari kesenjangan sosial, lingkungan kumuh, tempat tinggal yang tidak sehat, hingga peran perempuan yang masih termarginalkan. Faktanya, 9,3% perempuan di Jakarta tidak mempunyai pekerjaan dan termasuk dalam golongan pengangguran terbuka. Dengan keterbatasan pendidikan yang dimiliki, masyarakat, khususnya para ibu, menjadi kurang produktif dan belum memahami betul makna dari hidup sehat. Dalam kesehariannya, para ibu juga dihadapkan dengan lingkungan yang kurang bersih. Penerima manfaat dari program ini terdiri dari 2.000 perempuan pengusaha mikro di Tanah Abang dan 1.000 di Tangerang. Setiap peserta program akan menerima bantuan pemberdayaan usaha di samping edukasi dan pelatihan terkait literasi keuangan, ketahanan pangan, dan lingkungan hidup. Selain memberdayakan 3.000 perempuan pengusaha mikro tadi, program juga menyentuh 2.000 remaja putri untuk pengembangan jiwa kewirausahaan dalam program Youthpreneur. Tujuannya tak lain untuk memberikan wawasan sekaligus pelatihan bagi remaja putri agar nantinya dapat berwirausaha. Memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan keluarga. Untuk itu, pemberdayaan perempuan pasti akan membawa perubahan bagi kualitas kehidupan saat ini maupun generasi selanjutnya. Wow, lihat segala kegiatan daripada YCAP ini, Ferry, rasanya seharian nggak kelar nih guys ya, dari breaking the bondage of grey deception tadi, lalu mengangkat derajat gender kaum wanita yang actually we can do something for all of the women in the country. Dan Vera, ada nggak aha moment nih, aha moment ya, yang dialami selama 23 tahun YCAP? Iya, ada beberapa sih. That I call divine intervention. Okay. Ya udah, dan I was actually berkeluh kesah dengan
kita punya pembina waktu itu Pak Hendro Priyono, dan kebetulan Pak Hendro Priyono nih kenal dengan Menteri Pendidikan gitu kan, Pak Yahya Muhaimin, love him, may he rest in peace. He was one of the people who actually have faith. Ini kayak Pak Rahmat kan waktu zamannya Adele Microfinance ini baru pertama kali ketemu. Jadi Mbak perlunya apa gitu? Aku perlu endorsement. Zaman dulu kan masih sentral kan. Endorsement untuk masuk sekolah supaya kita nggak dianggap yayasan sembarangan gitu. Kita orang mau membina kok, ini emang penting sih, risky behavior ini penting. Mereka dia paham pentingnya pekerjaan kita gitu, program-program kita. Cuman kok apa yang aku bisa bantu supaya kamu bisa smooth masuk sekolah gitu kan? Dikasih loh ini surat rekomendasi. I actually walk out of his office with that recommendation letter dari Menteri Pendidikan, nggak pakai expiration date karena saking buru-buru kan. And then that is powerful, orang bilang ya powerful karena semuanya di fax seluruh, zaman dulu di fax loh, seluruh Indonesia, every city that we go. Then we did the campaign the entire Jawa sampai Bali, every city that we went, semuanya Yayasan Cinta Anak Bangsa, kita udah tahu, udah ada perintah dari atas. I was like wow, that was one. Tapi bukan itunya yang miraculous for me. The fact that Pak Yahya percaya, had faith that we were at the beginning of the journey, ya kan? To actually gave that recommendation tanpa expiration date, itu risky banget loh. Kalau aku duitin gitu istilahnya, quote unquote, ya kan? Tapi ya itu, there's no great deception here. There's all cuman keikhlasan untuk berbuat secara tuntas. Itu yang penting kan, ikhlas untuk berbuat secara tuntas. Dan I think the second part, the second thing, the divine intervention itu waktu tahun 99, ngebayangin nggak, tahun 99 kita baru berdiri bulan Agustus, bulan Desember kalau nggak salah, itu 99 bulan Desember apa awal 2000 deh, awal 2000, the representative office of the UN body itu kan di Bangkok. So there's a guy named Sandro Cavani, was the newly appointed representative for UN Bangkok office, mau kunjungan negara nih, ketemu presiden, mengenalkan diri dengan segala macam menteri. Tiba-tiba ada di itinerary-nya kunjungan ke YCAP. Kita juga, how did you find out? Ya kan, aneh banget kan. So on the way to the airport, ini ngoeng dateng nih ke kantor kita ya, waktu itu masih di Haturuko gitu kan. And then that is the faith. That's faith of seorang Sandro Cavani with that kind of high level stature, and was very impressed and very prophetic. I have to use that word. Karena kita kan kita juga gaya-gaya dong, kita serekam dong. Kenapa ya kesan dan pesan untuk YCAP gitu kan, kita nggak tahu. Waktu you replayed those words, many years later, udah pengen lupa dong dia ngomong apa. Gila, prophetic. Dia bilang YCAP akan berdiri di tengah bangsa-bangsa. Dan dia I was like, wow, what is that? Waktu itu kan lupa, tapi waktu didengar lagi, when I got the UN award. That was the first UN award given to Indonesia. Bertanding 200 negara, quote unquote lah bertanding. Tapi ini kan aplikasi yang dimasukin oleh si Sandro Cavani ini. Jadi Sandro Cavani actually nominated us to get this UN award. So I went to Austria to get this award. Itu juga kayak another story, Jim. So ini story-nya quite unique ya. Kalau kita lihat daripada YCAP Foundation, sekarang muncul YCAP Ventures. Is this kind of a private angel VC? It's actually. Biasanya kan company nih punya venture, ini yayasan punya venture yang aneh banget ya, Jim. Nah ini juga sebenarnya talking about the divine intervention yang ketiga itu, which is yang Adele. That learning journey with Adele ke Desa Leles. Untuk belajar tentang microfinance, itu yang led to these ventures. Karena waktu kita lakukan pertama dengan koperasi itu agak rewel gitu, pakai anggota gitu kan, kita nggak ngerti gitu, orang-orang sini kan dari capital market gitu, mana ngerti sih koperasi. We feel like we cannot operate this well gitu. Dan juga kalau mau ada quote unquote investment gitu ya, untuk support kita punya pekerjaan, ini gimana sih masuknya kok koperasi, nyatanya apa gitu kan, bingung. Terus ada kesempatan 2015 dibuka tuh OJK untuk, aku mau nanya sebenarnya kalau kita lakukan microfinance itu tuh strukturnya apa sih selain koperasi? VC Fair, musim modal Ventura. Oh gitu. Yaudah apply deh. Itu juga itu mungkin nomor 4 tuh.
divine intervention nomor Wow. 4. Itu intervensi ilahi nomor 4. Karena ya ampun, kita masukin aplikasi untuk selama ini kita operatingnya horizontal. Jadi yayasan-yayasan, ya PT gitu. Tapi mau menceritakan ini sebagai sebuah rumah perusahaan sosial tadi agak susah nih. You just have to take that risk. So it took me the consultation, punya temen consultation yang dibuat kita pajak lah, lawyers lah, apa, bantuin semua pro bono ya by the way. Akhirnya kita decide untuk jadi vertikal. Yayasan memiliki ventures dan ventures masuk ke semua PT-PT kita yang udah berdiri dari tahun 2000. Ya, jadi holding company-nya itu. So that's kind of tidy, udah rapih gitu kan, nice. Dan the OJK memberikan kita 3 hal kan kita bisa lakukan dari di bawah izin ini ventures, kita bisa lakukan pembiayaan, which is what we do with financing, microfinance, which is perfect. Lalu mengharuskan juga, ternyata mengharuskan ya bahasanya bukan sebaiknya gitu. Mengharuskan 15% dari kita punya business size minimum of harus masuk ke equity like investment, which is ekuitas kan. Masuk more investment kan ini kepada UKM istilahnya lah untuk SMEs. Ini banyak yang bermasalah nih, teman-teman kita yang di microfinance bermasalah dengan aturan ini. Kalau kita happy, kita happy banget karena memang ini membawa kita secara tidak sengaja ke ranah impact investment. Dimana yang kemudian sekarang kita punya di bawah impact investment ini kita punya fund yang khusus untuk women empowerment itu, memberdayakan perempuan fund, women empowerment fund yang membantu young entrepreneurs of Indonesia, female preferably, atau yang punya bisnis usaha yang memberdayakan perempuan di Indonesia. Jadi ini $10 million fund, separate dari kita punya impact fund, which is we invest in strategic partners, ya kan, yang bisa mendukung misi dan visinya YCAP, yaitu di bidang pendidikan dan juga pemberdayaan ekonomi kepada kaum marginal itu. Nah ini. Dan that's 2 things yang this one we're doing financing khusus microfinance yang kembali lagi ke cerita Bangladesh itu I want to be different. How are we different than other microfinance? Kita mensyaratkan pendidikan. Jadi yang ibu-ibu yang jadi nasabah kita yang anaknya putus sekolah waktu itu bisa disuruh sekolahin di rumah belajar atau enggak sekarang kita masuk ke model yang lebih simple dengan beasiswa. Kita beasiswa kita berikan beasiswa untuk lanjut ke pendidikan tinggi atau dapat skill seperti coding atau bikin batik nih, yang yang bisa juga bukan cuman Jim dapat pekerjaan tapi membuka lapangan pekerjaan. Batik is amazing. This is the heritage of Indonesia yang sebenarnya terlupakan tapi sangat bisa mensejahterakan. Fair, kita lihat so many things ya guys, we can learn dari seorang ibu, seorang businesswoman, dan juga seorang social entrepreneurs. YCAP 2030, saya lihat di dalam website-nya ada YCAP 2030. Apa sih itu? Mesti nyontek deh itu. But I think the big idea going forward is to empower like-minded organization. Juga artinya we go into mentorship, we're going into empowering other organization. Tadi kan impact million. So that's just one me. What if we impact one organization at a time? Itu juga satu pekerjaan besar. Karena di dunia sosial kan gak ada saing-saingan, Jim. Unlike some people might think, I don't think it's ever saingan gitu. Maybe you're bidding for the same project. Maybe you're bidding for the same money or funding. Tapi at the end of the day, the best gets the job done, right? So I'll have to assume everybody is the best when they actually get it. And if we don't get it, if YCAP doesn't get it, then we're not good enough. Then what's wrong with us? Itu kan sebenarnya introspeksi kan yang konstruktif gitu. So there's no saingan. Buat saya the more the merrier. Apalagi di bidang pemberdayaan dan untuk kesejahteraan Indonesia bahkan dunia. Tuh guys, ini kesempatan yang luar biasa sekali nih. Seringkali kalau kita punya sesuatu yang the best, kita keep it ourselves. YCAP mau sharing kepada kita semuanya satu cerita untuk Indonesia. Imagine kalau ada 1.000 yayasan di-empower oleh YCAP. Of course, a lot of things YCAP lakukan di Indonesia ini. How do you mobilize a lot of relawan?
Wah, at some point memang relawan datang sendiri ya. Oke. Tapi relawan ada yang rela, ada yang enggak. Ada yang rela atau yang nggak terlalu rela gitu. Meaning that ketika they're on call, berapa yang muncul gitu kan. Okay. Banyak yang Yeah. terpanggil, sedikit yang terpilih gitu kan. Istilahnya itu terjadi di mana-mana. Jadi tapi relawan yang we really appreciate adalah mereka yang memang yang interns minimal sebulan. You know, those things, those people yang kebanyakan mahasiswa-mahasiswi dari seluruh Indonesia, Yeah. dari Aceh kemana-mana udah datang khusus cari akomodasi yang deket YCAP gitu. Oh my god, sometimes it really warms my heart. Okay. Dari dari pelosok dunia juga gitu. Kalau bisa dengan YCAP gitu, ya itu juga. So I don't know, maybe ada sekitar 20.000 lah ya sekarang. Mahasiswa yang sekolah-sekolah bagus juga, yang Ivy Leagues juga gitu, anak-anak Wharton juga berapa kali di sini, they did really good assessment of impact gitu. Nah itu yang kita pakai lagi tuh, kita pakai lagi berkala. Oh pakai kayak gitu karena they were very in a way, I have to use this word again, prophetic. What we need, Okay. what they did like 7-8 years ago is actually exactly what we need now. So we need to just redo it with their template with the new data. So if you can summarize in one word, what Yeah. make people come in willing untuk menjadi relawan di YCAP? Karena mungkin banyak yayasan punya struggling nih. Ya, Saya pikir sehingga Yeah. seringkali tadi katakan cukup menarik ya. Mohon maaf nih, seringkali relawan ya orang-orang yang udah gua nganggur deh, I do something gitu. Karena ini kan orang-orang yang sibuk all over the world, Iya, dan sekolah ya, gitu ya. ya, from the Ivy League colleges gitu. apa ya? I don't know. Is that vision? Is that I think is that, what attracts them, probably we are clear with our numbers. Okay. When ini paling gampang kan mereka pasti ngelihat pertama kali Social Enterprise Indonesia atau mereka Google apalah keywords, YCAP for some reason sih lumayan munculnya di atas juga gitu ya, just first place gitu. Okay. Itu menolong udah pasti. Yang kedua, when they actually get into our website atau information about us, our annual report, so there's a transparency. That's the word, I think transparency, clarity itu numeric, evaluate. Wow. transparency on our, ya kita punya audit report juga upon request, silahkan Yeah. dilihat. Dan menariknya kalau kita lihat website kita ya, we have about 10 to 15,000 visitors a month. Itu kebanyakan dari UK, US, dan Southeast Asia sekarang belakangan, banyak malah orang Indonesia sendiri ya, mungkin mitra-mitra corporate partners. Jadi memang, so that I think transparency is important secara Yeah, impact dan secara keuangan. Wow. Karena at the end of the day, that is your accountability. Yep. That is your, kalau bahasa kita, ya kan, accountability terhadap Tuhan juga, bukan cuma horizontal tapi Yeah, vertikal. Ini all come back to the same one, the verticality of life, the horizontal of life, yang bermain di setiap sisi kehidupan. Fair, kita ngelihat beberapa pertanyaan terakhir nih ya. Bonus demografi di Indonesia. Oh boy. So Serem, how do you see? serem, How Jim. do you see and what is the message yang seorang Veronica Kolondam, Yeah. founder dari YCAP Okay. Enterprise with many experience more than 23 years itu ya. Bonus demografi di Indonesia yang tidak boleh kita lewatkan. Ini Can beda you- tipis nih, Jim, Oke. antara bonus dengan kutub. Wow. Karena- Bonus sama kutuk. Oke. We like the young people of course, tapi you look at the birth, the population birth, itu hampir loh 30%. Hampir 1 dari 3 bayi yang lahir itu stunted loh di Indonesia. Wow. What do you think that is? What do you think Indonesia will look like in 2050? Itu aja udah tersandung-sandung tuh nyampe ke Yeah, bonus demografi. Saya nggak tahu bonusnya kalau cuma di angka umurnya bonus. Yep, Tapi yep. kalau what kind of people they are will be, itu bisa jadi kutuk loh. Kalau nggak Wow. pemberdayaan besar-besaran harus dilakukan dan kesadaran secara Yeah, yeah. nasional gitu ya, dan keberpihakan dong Wow. dari pemerintah terhadap isu-isu yang memang matters. Pendidikan emang nggak bisa dilihat overnight, long term. Iya, iya. Ya kan? Tapi pemberdayaan secara ekonomi bisa dilihat. So the message how is much basically make sure the bonus demografi ini kita Yeah. take speed, prepare the next generation ya dengan segala produktivitas digital era, berpihakan penting karena keberpihakan. regulasi. Iya, iya, iya. Wow. Ini rasanya nggak cukup ya untuk kita berbincang-bincang dengan Bu Vera ini yang pengalamannya yang cukup spektrumnya cukup komprehensif nih guys. Jarang kita jumpai seorang founder daripada sebuah yayasan talking about business, empowerment, education,
and skill gabung jadi satu nih. Fer, kenapa 20-30, kenapa nggak 20-24? Kedekatan. Waktu itu memang waktu Adele pulang, anak saya. Nah, maksud saya nih kalau 2024 kan there's a lot of a big game changer in the country. Gimana kalau Vera dimasukin di Menteri Sosial gitu? Enggak, terima kasih. Terima kasih. Thank you but no thanks. I think we have a lot more freedom. Gitu ya. And kan liberty. Mau mengabdi pada negara. Iya, nggak apa-apa. Saya mengabdi juga loh. Oh iya, sudah. Itu definitely. Aduh. But changing all the regulation, changing all of the somebody need to be on the other side yang sudah melakukan. Yeah, I know. Supaya bisa merubah the whole country. Iya, I think semua orang punya porsinya. Gimana teman-teman setuju nggak? Anyway, go ahead. I think ada porsinya masing-masing ya. Semua orang terpanggil dengan talentanya, tentunya dengan bakatnya masing-masing. Untuk tentunya at the end of the day kemuliaan Tuhan gitu ya. Dan bagaimana kita bermain dalam sebuah mesin perubahan ya mungkin aku jadi Oli di bagian mananya gitu kali ya. Mungkin karena I think freedom, independence, freedom and independence and liberty are three different things walaupun mirip-mirip, tapi independence in doing what we do very important. Untuk trial learning, not trial error. Trial learning our business model aja. Gila, kita 20 tahun aja masih berevolusi loh sampai hari ini kan. Integrasinya aja belum dirasakan sempurna gitu. Ya kan? I still have maybe in 5 years baru integration story ini baru bahkan muncul nih. Pembelajarannya apa sih, insights-nya gitu. So, definitely we need that independence, berkarya dan juga freedom in how we actually designate the budget. Karena di level situ agak serem ya gitu. Kayaknya mungkin panggilan saya bukan di situ gitu. Tapi 2030, therefore 2030. Jadi kita sedikit wow effect with or without you. So kita akan jalan terus marching on karena I think this is more stronger than anything. It's deeper than anyone. Call you when God calls you to do something. Jadi garam dan terang dunia. Dan itu yang what we're trying to do, menggarami supaya asik gitu rasanya. Fer bisa kasih satu message nggak for the next generations of Indonesia? From your heart. Apa ya? Mungkin yang Indonesia 2045 selain 2030, 2045. 2050 sih kalau kita ngeliat stunting itu. I think you first you need to know yourself. Ya kan, who you are, what you're capable of. Dalam tentunya konteks mengubah dunia. Dan ini yang akan memberikan kita ya kepenuhan, apa tuh? Satu fulfillment. Ya kan? Dalam kita hidup dan juga secara iman integrasi. Ini yang sebenarnya kepenuhan hidup itu loh, the fulfillment of life, the fullness of life. Terjadi integrasi dan terjadi connectedness dari iman kita, pekerjaan kita dan hidup kita hari-hari gitu, di keluarga kita. Kalau ini nggak konsisten, stres, depresi. Ya kan? Jadi consistency is important. Know yourself and know what's your calling, very important. Passion is one thing, tapi I can talk a little bit one session passion, tapi I think I like the word grit. Ya, grit is important karena ada kerja kerasnya. Karena kalau passion aja bermimpi tidak di pair up dengan perseverance, kerja keras yang apa tuh namanya bahasa Indonesia, perseverance kayak agak ngotot gitu ya. Menjadikan passion ini menjadi sesuatu itu susah. So be gritty guys. Be gritty is very important and know yourself. And I think at the end of the day you need to reflect on your past, your trauma. So in case there's a vendetta, that unfinished business, and use that power in the positive way. Secara membuahkan dampak instead of malah sembunyi dan menyembunyikan aib itu, like myself. So I know the power of that
Vendetta for Impact. So I know that everybody has their own trauma in life. Use that for good. Wow. Yeah. Vera, thank you so much for your time. Thank you, Sharingnya luar biasa. Dari seorang yang mengalami challenge, tapi mengubah challenge jadi satu opportunity, bahkan bukan untuk diri sendiri, sekaligus untuk the whole nation. Amen. So keep shining, success. Thank you, Stay healthy, Jill. stay blessed. Thank you. Salam You buat too. Pak Peter, anak-anak juga semuanya, gitu ya. Lovely. So guys, hope you enjoy the whole session story of daripada Whitecap. So jangan lupa untuk like, share, subscribe, and nyalakan lonceng notifikasi Anda untuk cerita-cerita yang akan datang dalam Satu Cerita untuk Indonesia.